Saudara-saudara, bawa semua. Ambil semua barang berharga. Kalian berdua ke sana. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Apa yang kau lakukan di rumahku? Keluar. Keluar. Ya kan dia. Dia terlihat seperti mau mati. Kamu ke sana. Lepaskan. Keluar. Aku akan telepon polisi. Laporkan saudarimu sendiri. Tak perlu telepon polisi. Aku yang bawa dia ke sini. Li Mingqian, maksudmu APA? Maksudmu apa? Masih belum jelas? Aku dan Bingqian sudah bersama. Dia mau pindahkan semuanya ke rumahku. Ya, Zhang yang bisa memberiku kebahagiaan. Yeneng, bersih ke Plavijak. Tandai Tenggani perjanjian cerai. Kakak Yun, kenapa kau lakukan ini padaku? Selama ini aku selalu baik padamu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Karena aku tidak menyukaimu. Kamu tak pernah menyerah. Zhang yang selalu kusukai. Selama kau sakit, aku sudah alihkan semua aset perusahaan ke perusahaan Zhang Yang. Sekarang kau tak punya APA. Dia tetap mau menceraikanmu. Kau tak pernah mencintaku. Lalu kenapa kau berikan segalanya? Untuk bayar gajiku, kenapa kau menikahi? Kau pikir, 10 juta yuan itu pinjamanku untukmu? Bukan. Bodohnya aku meminjamkanmu 10 juta. Semua itu dari tanteku. Dasar bodoh. Ding Yu Hao. Yao. Kakek Kining, kamu sudah pulang? Sudah lama menunggu, kenapa tidak telepon aku? Bukannya katamu jangan ganggu saat kerja? Ngomong-ngomong, lihat kibalikan baju, sial dan serang tenggon, bisa dipakai saat mengantar makanan di cuaca dingin. Masuk dan coba pakai. Kakek Tianeng, kamu tampan sekali. 60.000 terlalu mahal. Yao, kembalikan saja. Ah, tidak mahal kok. Yang penting bagus dilihat. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Ayah Lin Yao. Paman, ada yang ingin dibicarakan? Baik, hari ini saya panggil kamu ke sini untuk memberikan sesuatu. Paman terlalu baik. Ingat baik-baik, putriku adalah seorang putri. Kamu cuma kurir, cuma akan menghambatnya. Jauhi dia, kalau tidak, kau dan keluargamu akan kuhabisi seperti peringatanku sebelumnya. Urus saja. Ya. Hahaha. Kakek Tianeng, aku tidak ingin putus denganmu. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Kumohon jangan tinggalkan aku. Yao, lepaskan. Kita tidak cocok. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Kakek Tianeng. 10 juta yuan itu diberikan Yao padaku. Kenapa dia begitu bodoh? Aku sudah menyakitinya. Mengapa dia masih baik padaku? Kenapa tidak langsung diberikan padaku? Karena dia pikir kau menyukaiku. Dia ingin mempertemukan kita. Awalnya aku tak tertarik padamu. Siapa sangka setelah meminjamkan 10 juta yuan, bisnismu benar-benar sukses. Aku akan menikahimu demi uang. Terima kasih sudah bekerja keras mencari uang. Tapi lihat diri. Kau sudah kelelahan. Tapi tidak apa. Aku akan mewarisi semua hartamu. Soal istrimu, aku akan merawatnya dengan baik. Jadi, pergilah dengan tenang. Ahahaha. Di mana Yao? Aku ingin mencarinya. Oh, Aku ingin mencari Yao. Aku ingin mencari Yun Yao. Kau ingin mencari Yun Yao? Baru bisa mencarinya setelah kau mati. Karena 10 tahun lalu, dia minta Yun Yao membersihkan namanya, dan berutang miliaran yuan. Lalu bunuh diri dengan terjun dari gedung.
Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kalau tak percaya, akan kuberi hadiah lagi. Yao Yao. Yao Yao. Haha. Bukankah aku sudah mati? Aku terlahir kembali. Sepuluh tahun lalu. Tahun ketiga pernikahanku dengan si Jalang Li Bingqian. Pada 4 Maret, atau malam 5 Maret, aku terjun dari gedung. Jika dia masih hidup, semua masih bisa diselamatkan. Wah Yining, kau. Ada apa ini? Kau belum transfer uang bulananku. Aku tak bisa bayar tagihan. Cepat ke Big Rich KTV bayar tagihan. Baik. Si Jalang ini masih ingin menjadikanku ATM. Tunggu aku biar tagihan. Dia berani memukulku? Apa salahnya aku memukulmu? Untuk wanita jalang seperti pantas kau kepukul. 800 kali aku sudah memasukmu ke kandang babi. Hei, beraninya kau memukul orang? Dia istriku. Aku bisa memukulnya sesukaku. Bisa kau mengontrolku? Bagaimanapun juga, pria tak boleh memukul wanita. Ya, kau memang pria. Bayar tagihannya. Atau, yang menghabiskan, yang bayar. Paham? Xian Yang, sudah puas? Kau masih mau jalani hidup ini? Jika tak mau, cerai saja. Kian, jangan begini. Mari kita bicara. Sini Yang, bagaimanapun jangan memukul. Cepat bayar tagihan. Nanti Kian benar-benar marah. Pergi dari sini. Kau bukan orang baik. Kenapa kau begitu kasar? Yimeng, jangan sok jago hanya karena punya uang. Kalau dulu aku tak pinjamkan 10 juta yuan, kau takkan seperti sekarang. Lebih baik jangan sebut 10 juta yuan itu. Andai saja aku jadi janda. Sudah, urusan lama. Kau terus saja mengungkitnya. Uang yang kau buang bertahun-tahun sudah lebih 100 juta. Lalu apa? Kalau tak ada 10 juta ITU, kau ini apa? Kalau punya harga diri, si Harris na kau tak terima. Apa kau benar beri 10 juta yuan? Pergi. Tentu saja. Kau hanya menggetak. Li Bingqian, hari ini ku beritahu, aku ingin cerai denganmu. APA? Kau mau menceraikanku? Ya, tunggu saja. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Apa maksudmu? Hari ini kau harus bayar, atau hari ini kamu yang harus bayar makan ini, atau kamu harus bayar. Kenapa? Soalnya hari ini istrimu yang mentraktir, dia yang ngajak, tapi nggak punya duit, jadi kamu yang bayar. Ada masalah? Benar kata dia, Bang Hu. Lihat, dia udah ngepush garis minion. Kasih pelajaran buat gue. Bang yang paling baik ke aku. Jangan nangis, si kuat. Tai Niang, ku beri satu kesempatan terakhir. Kalau kamu berlutut dan minta maaf, lalu bayarin tagihan ini. Aku akan maafkan sementara. Mau gue minta maaf? Nggak mungkin, denger ya. Gue nggak akan bayar ini hari ini. Kita lihat nanti. Coba sentuh gue. Tai Ning, pelit banget sih. Nggak mau bayar ya? Oak Huji gebukin dia. Sampai dia bayar. Oak. NRK, hari ini gue ayaran ya di orang baik. Berhenti. Siapa berani sentuh saudaraku? Minggir dari sini. Yun She, kenapa kamu di sini? Sial. Siapa berani ganggu saudaraku? Jangan-jangan dia? Bajingan. Bong, lo benar-benar nyelamatin gue hari ini. Shen Yun Tianyi, mulai sekarang, kita saudara seumur hidup. Selama gue ada. Siapa berani nakal, gue habisin dia. Bang Yun, kamu terlalu baik. Katanya Bang Yun terkenal kisatria. Makanya gue nekanin lo. Bang, gimana lo tahu pot bunga jatuh dari atas? Gue sedikit paham Feng Shui. Aku lihat Bang Yun akan celaka hari ini. Datangnya dari langit. Wah, lu hebat banget, Bang. Dasar Bajingan, ganggu saudara gue. Udah nggak mau hidup lagi. Asal lo bilang, mau diapain mereka? Cuma perlu satu kata, gue yang eksekusi. Oh, gitu. Dasar Bajingan, berani-beraninya sentuh cewek saudara gue gebukin sampai mati. Kalian ngapain? APA yang kau lakukan. Jangan pukul. Hentikan. Sudah, hentikan. Berhenti. Li Rong sudah bilang, kalau kau sakiti Yangge, aku takkan pernah maafkan. Hentikan mereka. Kau bukan apa-apa. Aku yang pukul.
Bos kita masih membantu orang luar. Kamu tidak pandai memilih istri. Dulu aku buta. Kakak Tion, maafkan aku. Pukul sampai mati. Hari ini kita harus luapkan amarah saudaraku. Pukul. Hunt him. Aduh. Kalau terus dipukul begini, kakak yang takkan bertahan. Kian, mohon pada Yening. Meski sekarang aku kasihan padamu, aku minta maaf sekarang. Lepaskan kakak Yang. Merengkuh dulu, baru berlutut minta. Mungkin aku jadi iba. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kau suruh aku berlutut minta maaf. Tapi kau bayarkan orang pukul aku. Kuberitahu, aku tak suruh orang Tion ganggu kau. Ini sudah paling baik. Tolong aku, cepat selamatkan. Tendang aku. 5 kali berlutut. Kakak? Dasar kurang ajar. Kakak Tion hentikan. Kenapa kau pukul aku? Tak bolehkah aku benci kamu? Aku beli atau tidak? Harus beli? Aku harus beli hari ini. Harus ku beli. Iya, bro. Kakak, aku tak tahu kau sehebat ini. Bisa maafin aku? Sekarang aku maafin. Kak Tian, ayo pergi. Oke, ayo. Kak Niu. Cepat panggilkan ambulans. Jangan mimpi mau bayar. Tak lihat situasinya? Pergi sana. Ah, kita saudara. Hei, Ue. Kalau ada masalah, telepon aku pasti datang. Jean-Gon puis tu contact. Kak Yong hari-hari. Oke, dadah. DH, YE, DH. Yang penting sekarang selamatkan Yao Yao. Aku tak boleh menyesuaikan yang baik padaku. Apapun yang terjadi, aku akan lindungi dia. Aku ingat Yao Yao akan lompat gedung besok malam. Kontrak minyak mentah akan naik besok. Awalnya melonjak hingga maksimal $67, lalu anjlok ke $20. Artinya, Yao Yao belum bangkrut. Aku harus temukan dia, dan minta dia tutup posisi segera. Saya. Kau sudah menikah dengan Li Bingqian. Kenapa masih mendatangi? Kau sudah menikah dengan Li Bingqian. Kenapa kau masih mendatangiku? Apa masalahku dengan Li Bingqian? Atau bertengkar, lalu menganggapku sebagai cadangan? Yao Yao, bukan begitu maksudku. Waktu itu kau yang memilih menikahi Li Bingqian. Sekarang sudah terlambat untuk berdalih. Aku, Ning Yao, tak mau jadi selingkuhanmu. Aku. Yao 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 Yao. Kau kenapa sih? Tak apa. Tak apa. Tanganmu terluka. Yao Yao, apa kau sedang trading futures minyak mentah? Dari mana kau tahu? Dengarkan aku, besok, setelah minyak mentah naik ke $67, harganya akan terjun bebas. Mana mungkin? Perang di luar negeri bisa meletus kapan saja. Yunyu takkan jatuh. Yao Yao, percayalah pada minyak mentah benar-benar akan anjlok besok. Jika tak segera likuidasi posisi, bisa terjadi malapetaka. Pasar future selalu berubah-ubah. Tak ada yang bisa memprediksi dengan pasti. Lalu kenapa kau yakin? Minyak mentah pasti anjlok besok? Aku beritahu fakta sebenarnya. Perusahaan kami menginvestasikan semua aset. Kami sedang trading futures minyak mentah. Dan pihak sangat optimis. Besok harga minyak akan naik ke $80 per barel. Minyak takkan pernah mencapai $80 per barel. Itu semua ilusi belaka. Kau harus likuidasi secepatnya. Perusahaan ini bukan milikku sendiri. Pemegang saham tak akan setuju likuidasi. Dan kau terlalu absolut. Bersikap absolut adalah kesalahan fatal dalam investasi. Kalau begitu berjanjilah padaku. Jika harga minyak mencapai $67, lalu mulai turun, kau akan likuidasi posisi. Kau akan segera likuidasi. Oke? Aku. Yao Yao,
Percayalah pada, kau harus likuidasi posisi. Aku tak akan membohongimu, Yao Yao. Baiklah. Kau datang hari ini hanya untuk urusan futures minyak. Yao Yao. Jangan begini. Yao Yao, kumohon padamu, biarkan aku memelukmu. Kubolehkan memelukmu erat. Oke? Yao Yao, kau tak tahu apa yang kualami. Di kehidupan lalu, hatiku selalu ada. Hanya karena aku tak pantas untuk. Aku takut kehilanganmu dan keluarga. Tapi kali ini, apapun yang terjadi, aku takkan melepaskanmu lagi. Akan kutanggung cacian ribuan orang, atau penghinaan dari banyak orang. Tak kuhiraukan. Yening, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Yao Yao, aku tahu dulu aku mengecewakanmu. Tapi akan kuperbaiki kesalahanku. Aku akan segera bercerai dari Li Bingqian, lalu mencarimu. Tunggu aku, ya? Apa yang terjadi? Aku pasti akan bercerai. Jika kau mau menikah denganku nanti, aku akan menikahimu, dan diam-diam melindungimu. Singkatnya, hidupku hanya 2 kata. Ning Yao. Aku tak mengerti maksudmu. Kenapa kau bicara seperti ini tiba-tiba? Nanti akan kujelaskan perlahan. Yang terpenting sekarang adalah, besok, kau harus tutup posisi saat harga minyak turun ke 67. Segera tutup posisi. Paham? Berjanjilah padaku. Baik. Tidak, aku masih khawatir dengan keputusanmu ini. Bagaimana mungkin? Perusahaan dijalankan oleh trader. Banyak pemegang saham yang mengawasi. Aku tak bisa ambil keputusan sembarangan. Ini. Jangan khawatir, besok akan kuminta mereka tutup posisi. Baik. Yao Yao, besok kau harus tutup posisi. Baik. Akan kudatangimu setelah bercerai. Baik, aku akan menunggumu. Terpengaruh situasi internasional, harga minyak dunia fluktuatif. Perusahaan besar dalam negeri telah masuk. Apakah pasar akan naik atau turun? Kita tunggu saja. Pak Li, harga minyak mulai turun. Beresiko naik sampai berapa? $60. Benar-benar hanya naik $67. Tutup posisi. Likuidasi APA. Bagaimana bisa? Naik turun itu wajar. Hanya turun sedikit. Tutup posisi itu bodoh. Kau masih terlalu hijau, tak bisa mengendalikan emosi. Mentalmu terlalu lemah. Jual saat turun, untuk apa main saham? Tapi, Jangan khawatir, akan segera ada perang di luar negeri. Minyak mentah adalah energi strategis. Harganya tidak akan terjun bebas. Harga minyak mentok di $67. Segera tutup posisi investasi. baik, saya mengerti. Jangan ambil risiko lagi. Cepat tutup posisinya. Pak Li, harga minyak mulai anjlok drastis. Keuntungan kita menghilang. Saya tahu, segera likuidasi. Jangan tutup posisi. Jangan likuidasi. Sama sekali tidak boleh. Lakukan saja. Saya sudah berpengalaman. Jangan khawatir. Sudah saya bilang, Kali ini kita akan untung besar. Pasti akan naik ke $80. bahkan Tuhan pun tak bisa menghentikannya. Sedikit rugi langsung kabur. Apa yang kau lakukan? Kau bahkan kalah dari investor kecil. Mau jadi besar dan kuat bagaimana? Pokoknya likuidasi sekarang. Uang Din yang bukan milikmu sendiri. Kau tak bisa seenaknya likuidasi. Naik turun itu biasa dalam investasi. Jangan panik, Lin. Kita sudah rugi 6 miliar yuan. Trading level tinggi memang cepat turun. Untung margin kita tinggi. Masih bisa ditanggung. Saya perintahkan likuidasi sekarang. Baik, segera saya lakukan. Jangan tutup posisi. Kalau likuidasi, kau langsung saya pecat. Tidak, hari ini harus ditutup. Jangan likuidasi. Semua uang ini hasil pinjaman. Kita akan hancur. Saya sedang likuidasi. Tutup posisinya sekarang. Kalau rugi, kau yang tanggung. Tapi tidak. Ini sudah terlalu besar. Kita harus terus tambah. Likuidasi sekarang. Berarti kita mengaku kalah total. Kita bisa short. Xiao Yao, kau terlalu naif. Bagaimana kalau naik lagi? Sebagai investor, transaksi ini harus kita pertahankan. Jangan sampai goyah. Ini sudah berakhir. Pergi. Kita bangkrut. Posisi terlikuidasi. Semua uang habis. Schaubau, Ada APA. Habis semua. Semua lenya.
Ini salahmu yang maksa likuidasi. Kau yang tidak setuju. Sekarang semuanya hilang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kau mati. Kau sudah mati atau belum? Bukan saya saja yang melakukan. Kembalikan uangnya. Berikan uangnya. Serahkan uangnya. Kak Yening, maaf, saya gagal melikuidasi. Sekarang utang saya menumpuk. Saya tidak bisa menunggu. Apa yang kau lakukan? Kau tak boleh masuk. Buka pintunya. Apa yang kalian lakukan? Kau, lihat, di sini. Buka pintu. Kau di sini. Xiaolong menyuruh saya mencari. Ning Yao, kembalikan uangnya. Yang tidak berkenan minggir. Ning Yao, dasar jalan. Pantas saja, kemarin Ye Ning tiba-tiba marah-marah. Rupanya kau yang miraunya. Kamu yang merayunya. Jangan fitnah aku. Kamu berani memukulku? Tahan dia. Aku akan telanjangi dia. Kuhancurkan wajahmu. Mari kita lihat. Masa besarkah kau mirayu semua orang? Hentikan. Kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sebentar, urus bisnis dulu. Bawa dia ke atap. Baik, bawa dia ke atap dulu. Aku akan jalan pelan. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Kau pergi. Diam. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ku peringatkan, jangan main-main. Kami Dayudis, Tuan Long, Untuck Menergy. Sudah kubayar bunganya setahun, belum waktunya. Mengapa harus kubayar? Kau bangkrut. Harus tunggu setahun lagi. Kau mau kabur dan tidak bayar? Iya, Tuan Long ada klien baru butuh pinjam. Jadi kau harus lunas sekarang. Sudah ambil bunga? Masih nagih utang? Kau langgar kontrak. Aku tak punya apa-apa. Memaksa pun percuma. Dasar pelacur. Dulu sok jago, dulu gampang keluarkan 10 juta. Kau merayu suamiku. Kenapa sekarang terpuruk? Ning Yao, seharusnya kau tahu. Utang orang lain bol tidak bir. Tapi utang Tuan Long harus lunas. Karena tak punya uang. Jangan salahkan caraku. Ayo ambilkan. Ini untuk kakakmu. Akan kukirimkan nasib Minyao. Kei Yening, biar dia tahu. Seperti apa pelacur yang dia puja itu. Jangan main-main. Percaya atau tidak, loncat dari sini. Mari kita lihat bentuk tubuh Nona Lin. Wahahaha. Hentikan Peliker. Tak kau sangka ini akan terjadi kan? Lepaskan sepet. Fire Kulihat. Bantu lepaskan ini. Fire Kulihat. Wahahaha. Wahaha. Hentikan. Hentikan. Kakak Yamian. Yao Yao. Kakak Ningning, maaf, aku gagal menutup posisi. Jangan khawatirkan, tak ada yang bisa menyelamatkanku. Tak apa, Yao Yao. Sekarang serahkan semuanya padaku. Ya? Shen Shang akan segera datang. Siapa berani melakukannya akan mati. Yanling, kau pikir Shen Shang bisa lindungimu selamanya? Aku tak tahu apakah Shen Shang bisa lindungiku selamanya. Tapi jika kau buatku kesal hari ini, kau pasti akan mati. Yening, berpelukan dan cium Ning Yao di hadapanku. Apa kau masih menganggapku sebagai istrimu? Berapa kali kau peluk Zhang yang di hadapanku? Apa kau anggap serius aku? Aku berbeda denganmu. Aku sahabat dekat Zhang Yang. Tapi kau berbeda. Jika kau kotor, jangan banyak bicara. Yening, jangan keterlaluan. Hari ini, selama aku di sini, tak ada yang boleh sentuh rambut Ning Yao. Yelin, ku katakan padamu, aku kemari untuk tagih utang Tuan Long. Ning Yao punya utang 200 juta yuan. Bahkan jika Shen Shou ada di sini, itu percuma. Kau harus ikuti aturan dunia bawah. Jika kau ingin selamatkan dia, bayarkan utangnya. Baik, aku akan bayar. Baik,
Akan kubayar. Yening, kau yang bayar. Dengan APA kau bayar, apalagi uangmu tak cukup untuk membayar. Kalaupun punya, itu harta bersama kita. Aku tak setuju. Kau tak boleh bayarkan utangnya. Lagi pula, utangnya bukan cuma pada Tuan Long, totalnya 2 miliar yuan. Iya, Yening, tak ada yang bisa selamatkan aku. Biarkan aku hadapi sendiri. Ya. Akan kubantu urusan ini. 2 miliar saja, apalagi 10 miliar. Bahkan 100 miliar pun sanggup kuhadapi. Kau hanya perlu percaya padaku. Mengerti? Kau bilang, Tianin, tak takut kena petir ngomong begitu? 100 miliar atau triliun sanggup kau tanggung? Kalau memang hebat, kenapa perusahaan kita cuma puluhan juta? Volume perdagangannya, kenapa tidak go public? Oh, orang seperti dia cuma bisa membual. Menurutku, Lin Yao juga begitu. Orang-orang seperti itu sudah kami pahami. Sudah kukatakan, jangan asal ngomong, kau tuli. Yening, kau bayar, tak punya sopan santun? Kakak diam saja lihat kita dipukulinya. Yening, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan, bisa apa kalian? Baik, hari ini tak yang berdebat. Bukannya kau mau lunasi utang Ning Yao? Ini surat utangnya, 200 juta. Transfer atau gesek kartu? Ini harta Gonogi. Berani kau pakai untuk bayar utang Ning Yao. Aku takkan setuju. Kalau nekat, akan kurebut kembali. Yening, bujuk istrimu dulu. HMPH, sekarang saja kita tak punya uang, kalaupun ada. Aku tetap tak setuju. Kakak Yening, aku. Jangan pikirkan cara bayarku. Sekarang antar aku ke Long Yi. Akan kubayar langsung. Cut. Oak. Wah, kudengar ada yang mau bayar langsung. Hahaha. Kudengar ada yang mau bayar utang sendiri, ya? Hahaha. Temui si tua ini. Ya. Kau mau balas dendam untuk Ning Yao? Ya? Bagus. Kau memang pria sejati. Mau transfer tunai atau pakai kartu? HMPH, lihat saja caramu. Berani sekali sombong di hadapan kau cari mati. Aku tak punya uang. Apa? Berani main tipu denganku ya? Ayo, pukuli Lauhu sampai mati. Akulah yang berutang, bukan dia. Ini tak ada hubungannya dengannya. Jangan permalukan dia. Alangkah romantisnya kalian. Karena tak bisa bayar utang, maka matilah berdua. Bawa mereka ke penjara Kessel. Kenapa harus berpura-pura menakut-nakuti? Aku tak punya uang, tapi bisa bantu kau dapat 1 miliar yuan. Dapat 1 miliar. Kau anggap aku bodoh dan mudah ditipu? Kau harus percaya padaku, karena jika kau percaya, mungkin dapat 1 miliar yuan. Tapi jika tak percaya, walau kami mati, kau tak dapat apa-apa. Long Ya, jangan percaya orang seperti ini. Sudah bertahun-tahun bisnis, perusahaannya cuma bernilai puluhan juta. Mana mungkin dia bisa dapatkan 1 miliar? Benar, Tuan Long. Kalau memang mampu, sudah sukses dari dulu. Kenapa sampai sekarang belum lunas? Diam. Foka, jangan coba-coba main akal. Katakan, bagaimana caramu dapatkan 1 miliar? Kalau tak bisa jelaskan, jangan marah kalau kalian kulempar dari lantai. Kau yang diam. Setor 100 juta lagi ke rekening futures itu. Dalam 3 jam, aku bantu kau dapat 1 miliar. Kau sangat nekat. Yening, begini caramu bantu Long dapat miliar? Kau anggap aku bodoh? Tak hanya tak bayar utang, malah minta Long 100 juta lagi. Yening, kau benar-benar nekat. Bocah, kau sungguh anggap aku bodoh. Seseorang, lempar dulu bocah ini. Kau pikir aku bodoh? Sisireng, buang dia dulu. Tunggu, nak. Jangan uji kesabaranku, dan jangan anggap aku bodoh. Ku beri kesempatan terakhir. Jika alasanmu tidak masuk akal, kau tak perlu berpikir lagi. Yao, apakah ada CCTV di rumahmu? Ada masalah APA? Tunjukkan rekaman tadi malam. Aku paham, Yening ingin Master Long melihat prediksi turunnya harga minyak mentah tadi malam.
Dengarkan aku, minyak mentah akan turun drastis setelah naik ke $67. Bagaimana mungkin? Perang luar negeri bisa pecah kapan saja. Minyak tak mungkin turun. Yao, kau harus percaya padaku. Harga minyak benar-benar akan anjlok besok. Jika tak segera tutup posisi, akan bahaya. Video ini benar dari tadi malam. Bagaimana kau tahu tempat kencan itu? Dan kau, bukankah dia suruh tutup posisi? Kenapa tidak kau tutup? Kalau kau short, hari ini bisa dapat 10 miliar. Beberapa pemegang saham tak setuju dengan aku tak bisa lawan mereka sendirian. Kalian bodoh. Master Long, jangan percaya omongannya. Dia cuma nebak-nebak. Siapa bisa prediksi naik turun saham? Kau pikir dia selalu benar? Ya Master Long, sulit untuk ambil kembali 200 juta yuan. Kalau rugi 100 juta lagi, kita akan sangat dirugikan. Ayah, Master Long, Yening dan aku suami istri. Jika dia pinjam uang untuk beli futures minyak, aku tak akan mengakuinya. Lupakan saja. Aku tak mau kau dapat 1 miliar yuan. Kembalikan saja uangnya. Berikan uangnya, karena tak bisa kembalikan uang. Pergilah dari sini. Jine, kau tak bisa bayar utang. Satu-satunya yang berharga adalah ginjalmu. Ikut aku, bawa dia dan layani aku baik-baik. Hei, Belan-belan, brengsek. Kalau orang ini coba menghalangi, pukul sampai mati. Ya Tuan Long sudah memberi perintah. Bahkan jika Shin Shou datang sekarang, sudah terlambat. Tadi sok jago ya, coba berani lagi. Hei! Bangsat, knock damn bunuh dia. Jangan gegabah. Long Ye, dengarkan aku terakhir kali. Kalau tidak suka, aku akan loncat dari atap. Tuan Long, jangan dengarkan dia. Dia cari waktu saja. Bayar kebunnya dia. Tunggu. Aku akan beri kesempatan bicara. Pertama, setor 100 juta ke akun futures. Tanpa perlu ambil risiko, aku akan minta Shen jadi penjamin. Kalau dia menolak, bunuh saja aku. Kedua, jika tidak dapat 1 miliar hari ini, aku akan terjun dari atap. Sungguh. Ini aku tidak layak. Ketiga, dengan 1 miliar yuan, perempuan macam apa yang tidak bisa kau dapat? Masih kurang? Ngapain ganggu ibumu? Kau paham kan? Dia jelas sedang mengulur waktu. Mungkin sudah telepon polisi. Aku tidak takut dia laporkan polisi. Baiklah. Nah, asal Sen Yuntian mau jadi penjaminmu, aku akan beri kesempatan. Sepertinya sudah waktunya. Wah, ramai sekali di sini hari ini. Saudara Tian. Long Y, qu'avais-tu lancé Kali en Kak Tian, kabarmu akhir-akhir ini bagaimana? Guru Long Semakin, Hari Semakin Kuat. Shen Shao mau menjadikanmu tumbal. Memintamu menjamin 100 juta yuan. Jangan sampai tertipu. Harusnya kau tahu, hal terburuk di dunia ini adalah jadi penjamin. Ashri, Koini Perempuan. Bukankah kau istri saudaraku Ye? Kenapa selalu memihak orang lain? Shen Shao, dia bawa perempuan sembarangan di depan umum. Tentu aku tak bisa membelanya. Berani sekali kau menghina saudaraku Ye. Kalau bukan karena isteriku. Sudah kujadikan kau pakai anjing. Diam, kalau berani bicara lagi. Percaya atau tidak, kulempar kau dari atas gedung. Jaminan 100 juta. Ya, gampang. Urusan kecil. Baik, terima kasih Kak Yun. Lah, saudara kau sungkan. Hei. Dananya sudah ditransfer. Tuan Ye bisa mulai sekarang. Apa Yening benar bisa? Tenang, tidak masalah. Jika benar dapat 1 miliar yuan, apa itu termasuk harta bersama? Sebagai aset kebanggaan? Ini uang Long dan rekening Lin Yao. Tak bisa dianggap harta gono gini. Oh begitu, dia sengaja berbuat begitu. Hanya tak mau berbagi keuntungan denganku. Dasar licik tak tahu malu. Ayo mulai, jangan berlama-lama. Kenapa Long buru-buru? Tahun lalu di tanggal yang sama, harga minyak mentah anjlok drastis. Aku sengaja ikuti Presiden naik Lotus, Golden Hall, minyak mentah sedang naik down. Akhirnya menyentuh dasar dan rebound. Nyenhua beli 1 juta lot lagi. Beli lebih dari 10 juta lot. Sisa 7 juta lot dibeli saat harga murah. Pakai leverage tertinggi. Yening,
Modal kita tidak banyak. Kalau pakai leverage berlebihan, gampang kena likuidasi. Bahkan orang bodoh pun tahu harga minyak turun drastis hari ini. Tapi kau malah beli saat turun. Bahkan aku yang awam tahu, beli saat naik jual saat turun itu buruk. Kubilang kau, dasar jalang. Sudah kukatakan, jangan banyak bicara. Kalau masih bicara, kubabat mulutmu. Berkaya? Kau juga ikut nimbrung. Ini sama saja. Kau hanya peduli padaku. Kau mengejekku, KKY. Danamu sudah habis sekaligus. Bahkan pakai leverage tertinggi. Tidak ada ruang negosiasi. Berjangka tidak dibeli begini. Wallah, Xiao menjaminnya. Tapi 100 juta, bukan jumlah Castle. Beginilah kau tipu teman sendiri. Tak apa. Cuma 100 juta. Aku sanggup bayar. Yang penting saudaraku senang. Wahahaha. Direktur Ding, bahaya, Lotus hampir bangkrut. Dana tambahan kita kurang. Yinhua sudah bangkrut. 10 juta lenyap. Ya ampun, lihatlah, Kukura, kau benar-benar jago. Tak Kizenka, level Mu Sejenak. Kalau aku, pasti bisa juga. Siapa yang tak bisa rugi? Haha. Ya, betul. Kakak Ye, mau ku tambah dana lagi? Tak perlu. Pak Ding, emas anjlok tajam. Sudah untung 50 juta. Minyak mentah terus turun. Untung 100 juta. Haha. APA? Kau untung 100 APA? Kamu dapat lebih dari 100 juta dalam waktu singkat? Santai saja, tenang. Uang di pasar fluktuatif cepat datang dan dia cuma nebak. Tadi dia juga rugi di kapas, kan? Harga emas terus turun. Laba sudah lewat 100 juta. Tutup posisi emas, lalu beli semuanya. Posisi kapas ditutup. Emas jelas akan terus anjlok. Kenapa tutup posisi? Rongi, kamu tinggal tunggu uangnya. Jangan kusingkan kerannya. Hei, Pak Ye, emas sudah ditutup. Semua dana sudah dialihkan ke kapas. emas benar-benar naik. Kalau tidak segera tutup posisi, kita bisa rugi besar. Sepertinya orang ini punya trik. Pak Ye. Harga kapas naik. Beli kapas naik 1 juta, short emas 2 juta, posisi emas ditutup, simpan karung kapas ini. Laba kapas sudah lebih 500 juta, Yuan pegang 400 juta. Ya ampun, Kuma dalam jam, dia menang. Dia raup 900 juta. Yening, kamu memang jago. Kenapa tidak dari dulu? Sekarang dapat uang segi. TAPI bukan milik keluarga kita. Diam, segera tutup semua posisi. Yuan sedang bullish. Ya. Yining, untuk APA dipaksa? Aku tidak mau kamu dapat 1 miliar. Kasih saja ini padaku. Deli sekarang, pakai leverage 10x. Dengar kata kakakmu. Siap. Ya. Pak Yi, ada masalah. Yun masih turun. Kita sudah rugi 300 juta yuan. Masih terus turun. Kalau terus begini, Yun akan habis termakan. Terbukti, uang dari keberuntungan pasti habis karena nasib buruk. Kamu baik-baik saja? Saya perintahkan balik era sekarang. Tidak, ayolah. Bawa dia pergi. Pergi dari sini. Saya berani. Tidak, ayolah. Tarik dia menjauh. Pergi dari sini. Berani kah? Seyalia Siapayong Berani Bergerac. Cepat, lindungi komputernya. Lindungi komputernya. Biar aku yang melakukannya. Yining, sekarang Senyulawan. Aku akan ambil sisanya. Jika kau hilangkan semua uangku, aku akan membunuhmu. Long YE, mon puberma Totidak, seolah kau belum pernah lihat uang. Kau bilang akan membayar. Kau bilang rugi beberapa hari. Kau punya 200 juta. Aku bahkan jamin 100 juta. Kenapa kau tidak rugikan uangku? Aku jelas punya 300 juta. Tidak bisakah kau menghitung? Dari mana kau dapat 300 juta? Bukan, itu 200 juta. Ini 300 juta. Aku tak bisa berkata-kata. Oke, ayo pergi. Negaraku mulai rebound tajam. Long benar-benar naik. Telah menghasilkan lebih dari 1 miliar rupiah. 1,1 miliar rupiah, 1,2 miliar rupiah, 1,4 miliar rupiah, 15 miliar rupiah. Yining, kau benar-benar melakukannya. Tutup semua posisi segera. Kita masih mengumpulkan emas. Haruskah kita menunggu lebih lama? Bah, siapa tadi yang menangis soal posisi kosong? Jika aku dengar kau, aku rugi segalanya. Kau akan salahkan aku tak punya kemampuan. Tuan Ye sudah menyewa mereka semua. Aset kita saat ini 1,5 miliar rupiah. Saudara Yi, kau memang pahlawan sejati. Aku mengakuimu sebagai saudaraku. Aku ambil 100 juta rupiah. Aku ambil 1 miliar rupiah. Sisanya 500 juta rupiah untukmu. Tidak, sisanya untuk Ning Yao.
Terserah padamu. Tidak, itu harta bersama kita. Kau tak berhak memberikannya pada Ning Yao. Aku. Rp500 juta atau 1 miliar rupiah, bukankah itu semua milikku? Kenapa setan ini datang? Kenapa dia di sini? Fang Yu punya reputasi buruk. Dan Sambong, kau pinjam uang darinya. Dan uang perusahaan dipinjam pemegang saham atas nama perusahaan. Baik. Aku tahu. Jangan khawatir, aku bisa atas. Tuan Finn, ada keperluan apa? Minggir kau, tua bangka. Jangan halangi aku. Brengsek. Hamba menyapa Paduka. Chen Yuntian, jangan ikut campur urusan bukan ranah. Ngerti? Minggir. Lin Yao itu bajingan. Lin Yao sudah tamat, tak ada yang bisa selamatkan dia. Nah, ini kebetulan. Ye Ning pasti tak akan acuhkan Lin Yao. Sekarang dia tamat. Dia pantas mati. Ye Ning, jauh-jauh dariku. Fang Xiao membunuh seperti orang gila. Dia tak bisa ditebak. Sudah cukup kau bantu aku. Fang Xiao, perusahaan kami berutang 600 juta yuan. Akan segera kubayar dengan bunga. Ini bisa? Jangan khawatir. 600 juta, aku dengar benar? Benar 600 juta yuan. Fang Xiao maksudmu APA? Kau berutang 200 juta ke Zhang Long, tapi kau bayar 1 miliar. Menurut hitungan ini, harusnya kau bayar 3 miliar yuan. Apa? Rentenir pun tak hitung begini. Ini caraku menghitung. Kalau tak setuju, simpan sendiri. Sekarang juga, transfer 1,5 miliar di rekening muka, dan tulis surat utang baru. Tulis 1,5 miliar. Hahaha. Siapa suruh dia tanda tangan dan cap. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Milik Shifong. Berhenti kalau tak mau mati. Qingfong. Berhenti kalau tidak ingin mati. Apa yang baru kau katakan? Apa aku salah dengar? Ulangi. Ku bilang, berhenti kalau tak mau mati. Baik. Belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kau yang pertama. Kau berani sekali. Cungkil matanya. Patahkan kakinya. Taruh uangmu. Akan ku kembalikan. Ye Ning pasti bingung tadi. Jangan disimpan di hati. Kalian berdua seperti pasangan. Tunggu. Paman, lakukan. Ya, bunuh dia. Wah, kau. Berani-beraninya menghina aku, anak kecil, Dewa Langit pun tak bisa selamatkanmu. Ayo, cungkil matanya. Paduka, mari kita berunding. Kasih aku muka, aku bisa bayar. Berapa? Kau yang sebut harganya. Maafkan saudaraku. Kalau kau terus bicara, akan kucungkil mata. Kau pantas meneraimanya. Tidak. Paduka Kumahan. Tidak. Kumohon. Tidak. Xiao Yu, bersedia kau dengar beberapa kata dariku? Jika kau menurutiku, maukah kau tetap mencongkel mataku? Aku akan menghormatimu. Kau memang pria sejati. Langsung bicara. Jika hari ini aku gentar oleh ucapan, mata Emu tak akan kucongkel. Mulai sekarang kau akan kupanggil ayah. Dasar sok berwibawa. Akan kulihat trik APA lagi yang kau punya. Tadi malam kuingatkan Tuan Shen waspada membuang sampah. Dan itu menyelamatkan nyawanya. Paduka, ini benar adanya. Rekaman CCTV bisa diperiksa. Dan tadi malam kukatakan pada Min Yao, harga minyak mentah akan tembus $67. Lihat harga minyak mentah sekarang. Lalu, kau pikir dengan omong kosong ini, aku akan melepaskanmu? Apa yang kau pikirkan? Aku tahu ini belum cukup. Hari ini kujanjikan bantu Long dapat 1 miliar yuan, tapi kudapatkan 1,5 miliar. Jika kau hanya ingin membual, tak perlu kau lanjutkan. Berhenti. Jangan khawatir, tentu bukan cuma itu. Aku hanya ingin memberitahumu. Ucapanku selalu akurat. 10 menit lagi, seseorang akan datang ke sini. Jika dia tahu kau senterembatku, kujamin hidupmu akan lebih sengsara dari mati. Hahaha, di dunia ini, tak ada yang bisa membuatku takut mati. Kau sadar sedang bicara apa, bocah? Kau benar-benar membuatku murka. Kutanya, beranikah kau tunggu 10 menit? Jika dalam 10 menit tak ada yang datang, aku mati. Tapi jika kau duluan bertindak, kujamin masa depanmu akan sengsara. Orang ini, tampaknya memang sulit. Lebih baik aku berhati-hati. Lagi pula, 10 menit tak akan merugikan. Baik, ku kasih 10 menit. 10 menit lagi, akan kubuat hidupmu lebih sengsara dari mati. Hahaha.
Sudah 10 menit. Kau hanya berpura-pura. Kau dalam masalah. Siapa berani sans tu, Y Kening? Siapa berani sans tu, Y Kening? Ah, benar-benar datang. Aku akan. Tuan Ye dan Nona Sid punya hubungan baik. Nona Su dari keluarga Su Shangji. Kenapa kau di sini? Yining, Dasar Bajingan. Sejak kapan kau kenal banyak orang berkuasa? Ku, Y Kening? Ya. Baik, karena aku sudah datang, akan kuselesaikan masalah. Tapi jika kau berani bon padaku nanti. Akan kuserahkan pada nona muda urusan Yening. Aku tak peduli dendamu dengan Yeni. Hari ini aku di sini, tak ada yang boleh bergerak. Kalian boleh pergi. Pergi dari sini, Tuan Muda, Situ Sue. Kau pikir keluarga Fang takut padamu? Tak mau bicara omong kosong. Pergilah. Husue, kau cari mati. Tangkap dia. Hari ini akan kubuat dia berlutut nyanyikan Conquest. Yang mulia, keluarga situ bukan lawan mudah. Apa keluarga Situ perlu dikhawatirkan? Lakukan apa yang kuperintahkan. Fang Yu. Kau sadar apa yang kau lakukan? Kau takut pada orang lain. Akulah penguasa tempat ini. Jika kau berani pukul aku hari ini, berarti kau sudah memilih jalan kematian. Begitu ya? Pasir hitam, ayo bertar. Ya. Heya. Kosuru aku berlutu nyanyikan konke. Kuperingatkan. Jangan main-main. Aku akan jadi gila. Bisa apa kau? Dasar wanita bau, kau jangan harap selamat. Tak apa, jangan khawatir. Pasangan anjing dan jalan ini, di hadapanku, Miracle Langkang. Aku takkan melepaskan. Tak perlu marah pada dua anjing ini. Kakak yang terbaik bagiku. Aku masih tak bisa menyanyikan John. Fang Yu, Kalota Kinjin mati. Berlutu dan nyanyikan konke. Aku ingin sekali dengar. Berani kau. Hitam dan putih. Kalo Fang Shao menolak. Maka kau yang bantu dia. Lepaskan aku. Kau sudah bosan hidup? Siapa yang berani? Berani kau sentuh keluargaku? Kakak kedua. ITU Fang Wendao. Apa Fang Wendao sulit dihadapi? Fang Wendao dari keluarga Fang katanya jago bela diri dan reputasinya baik. Kenapa dia muncul hari ini? Fang Wendao ahli bela diri. Tapi di kehidupan sebelumnya, dia baru kembali ke keluarga Fang 5 tahun kemudian. Ada APA? Attack APA. Mungkin kematian Yao Yao tak bisa diubah? Shen Ming bisa hidup besok. Kenapa Yao Yao tidak? Aku tak tahu siapakah dan tak ingin tahu. Kalau kau berani sentuh keluargaku, kau mencari mati. Begitu? Jika kau berani menyentuh keluargaku, kau sedang mencari celaka. Begitu ya? Gadis, cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Aku bisa mengampuni nyawamu, atau kau yang akan tanggung akibatnya. Kalian berdua, satu mau aku berlutut nyanyi Conquest, satu lagi mau aku berlutut minta maaf. Kalian berdua benar-benar satu keluarga. Kau pikir dengan dua anak buah tak berguna ini bisa mengalahkanku? Hajar dua idiot ini sampai mati. Ini namanya kejahatan dibalas kejahatan. Gadis kecil, sudah kuberi kesempatan minta maaf. Tapi kau tidak hargai. Sekarang kau akan merasakan semua konsekuensi buruknya. Hahaha, jalan, berlututlah. Kau sadar sedang apa kau lakukan? Aku bisa hancurkan keluarga Fang dengan satu telepon.
Silahkan coba. Sebelum kau sempat menelepon, kau sudah jadi mayat. Kau. Berlututlah. Ku bilang, berlutut atau mati. Buat ibumu saja aku berlutut. Kacari mati. Kacari mati. Hentikan. Lepaskan Yining. Jangan khawatir, Nona cantik. Yining sangat menyayangimu. Nanti kau akan kurusu baik-baik. Dia berani menghinaku? Tamat riwayatnya, hahaha. Feng Dao, Kukep. Wallo Y Ning, Salurkan Amaracubulan Yin. Tapi ini keterlaluan. Bagaimana menyelamatkannya? Paman dan keponakan keluarga Fang bodoh sekali. Tak paham situasi genting. Sudah. Kenapa aku di sini? Ku foto dan sur dia datang. Pantazan Diaberani La Wangeng Gitu. Ko Pambrani Dan Liye. Kakak, kenapa kau di sini? Ayah, perempuan bau ini. Dia hina keluarga Fat. Hajar dia. Kalian brengsek. Mau hancurkan keluarga Fang? Ayah, kau bukan keluarga kita. Ya kak. Tahukah kau, Nona Situ bisa hancurkan keluarga Fang hanya dengan jentik jari. Segera minta maaf pada Nona. Fang Yu, jika Nona tak mau maafkanmu hari ini, kupatahkan kakimu, dan usir kau dari keluarga Fang. Aku anggap tak punya anak seperti Fang yang terbaik di dunia. Bagaimana aku, Situ Sue, bisa berhak memaafkannya? Nona Situ, aku salah. Aku tidak tahu siapa nyonya sebenarnya. Tolong beri aku kesempatan untuk pergi. Aku masih belum bisa menyanyikan lagu Chongquer. Tuan Fang, maukah kau mengajarku? Menyanyilah. Seperti ini, aku takluk. Putuskan semua jalan mundur. Ini sangat memalukan. Pergi dari sini. kau. Cepat minta maaf pada Nona Sisi. Kau terus-terusan bertindak bodoh. Kau membuat masalah besar sejak pulang. Kau mempermalukan leluhur kita. Nona Sisi, aku telah menyinggungmu. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Kubunu Ko Baru Aku Mintamaf. Ko Terima. Apa maksudmu? Ko Luke Dua Anak Buaku. Dan menghinaku. Kau harus beri penjelasan. Jika tak bisa jelaskan, Tuan Fang pasti tahu. Nona Zitu, apakah penjelasan ini memuaskan? Baiklah. Demi Tuan Fang, aku lepaskan kau kali ini. Tapi kendalikan perilaku anakmu. L'inkalita Kakan Semudai. Ayo pergi. Hari ini berkat 4 penengah. Ao. Kekuali Y Ning Dan Ning Yao. Yang lain silakan pergi. Nona Situ, makanlah lebih banyak hari ini. Yening, masalahmu sudah selesai. Sekarang giliranmu menepati janji. Baik, beritahu tanggal lahir adikmu. Dengan ini, aku bisa menghitung tempat adikmu diculik. Ko Berkanda. Cara cari adikku dengan mendekatiku. Omong Kozon. Kau anggap aku bodoh? Apa kau bercanda? Cara mencari adikmu dengan andalkan dukun palsu ini? Kau anggap aku bodoh? Yining, ada masalah APA? Sejak kapan kau bisa ramal? Kau ketahuan. Tianing, kau tahu akibatnya. Jikak Suselaka. Roja Itan Puti Manjikatnya. Rani Kau? Situ Shue. Desar Bodoh. Tak peduli caraku bagaimana. Yang penting akhirnya, adikmu ketemu. Bukan, mau lihat mereka mati? Berani kau menghina? Bagaimana jika kutak kau? Jika adikmu tak kutemukan, Naiwaku terahannya. Tapi jika kutemukan, maka aku akan minta maaf, dan tak tuntut penghinaanmu. Baik, beritahu tanggal lahirmu. Lahir 14 Oktober 2018 Pukul 9.30 pagi. Nama Situ Shuang. Saat usia 10 tahun, Situ Shuang diculik ke desa Lin, di Beiling saat 6 tahun. Baru ditemukan 4 tahun kemudian. Kala itu heboh seluruh negeri. Jika ku beri alamat langsung, Situ Sue akan curigai keterlibatanku. Harus pura-pura jadi perak. Sudah ketemu belum? Kenapa buru-buru? Nona Situ, aku minta maaf atas perbuatannya. Jika adikku tak ditemukan, dia harus mati. Jika adikmu ditemukan, ada di desa Lin Beiling Utara Hucheng. Bawa orang ke keluarga bernama Lin Dalio.
bawa banyak orang. Warga desa sangat kompak. Lebo, Ubangi semua orang di Uchon. Segera ke desa Linjia Bailey, kepung rumah Lin W. Halo? Apa? Adikku ketemu? Bagus, bagus. Yening, terima kasih sudah membantu menemukan adikku. Maafkan sikap kasar tadi. Sama-sama. Sekarang, kita sudah imbang, sudah lunas. Kalau ada masalah nanti, bisa cari aku. Cuma itu, tapi soal Fang Yu. Kepala keluarga Fa, akan kusampaikan. Terima kasih banyak. Selamat Kak Yening, kapan belajar Feng Shui dan metafisika? Ani, sulit dijelaskan singkat, tapi syukurlah sudah selesai. Uang yang belum kau bayar. Jangan khawatir, aku yang urus. Baik, aku ikuti kata. Ayo pergi. Jangan sampai terulang lagi, mengerti? Kau hebat. Lumayan. Jianing, jangan lupa kau punya istri. Jangan salah paham. Diam, kalian berdua begini. Jangan salah sangka. Li Bingxian, saat kau tuduh orang. Pernahkah kau pikir soal kedekatanmu dengan Zhang Yang? Dulu kau pernah ingat, aku suamimu? Zhang Yang dan aku sahabat, beda dengan hubungan kotor kalian. Bejinggan, kalian sampai tidur sekasur, masih sahabat? Kau benar-benar membuntuti aku. Union, kau benar-benar hina. Tak Huzangka. Terser APA Panyang kau katakan. Aku sudah punya bukti perselingkuhanmu dengan Zhang Yang. Bagaimana kau jelaskan ini? Mengapa aku harus jelaskan padamu? Kadang aku benar-benar ingin mencekikmu, dasar jalan. Tapi sekarang, lupakan, kita bercerai saja. Jika kau mau bercerai, boleh. Asal kau pergi tanpa apa-apa. Baik, tak masalah. Kita ketemu di kantor urusan sipil besok pagi. Baik. Yang, lihat. Yao, pikirkan baik-baik. Yao, ada apa denganmu? Aku akhirnya mengerti, kenapa tiba-tiba kau begitu baik pada karena istrimu berselingkuh. Kau terluka karena dia. Cari kawang apa ku kedengen ya? Bukan begitu. Yao, dengar penjelasanku. Sudahlah, aku lelah. Yao. Tidak. Hahaha. Tanda tangani suratnya, lalu urus sertifikat perceraian. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Aku mau bercerai. Selain pergi tanpa apa-apa, kau harus beri aku ganti rugi 500 juta yuan, plus uang hidup 1 juta yuan per bulan. Kau jago cari uang, ini hal mudah bagimu. Jika tak mau tanda tangan, akan kutunda terus. Mari lihat apakah Lin Yao mau setuju atau tidak. Kau bodoh? Hei, Kamu bodoh ya? Aku setuju dengan ibumu. Beraninya kamu memukulku? Kenapa kamu kasar sekali? Kamu kejam sekali. Istri sendiri dipukul? Laki-laki macam apa kamu ini? Kamu bicara soal kualitas pada. Kamu punya kualitas? Kualitasmu cuma bisa selingkuh? Kamu ini laki-laki. Setiap hari hidup dari wanita. Ya. Kamu benar-benar bajingan. Dengar ya, kalau hari ini tidak setuju, perceraian ini tidak akan kusetujui. Tidak akan kutetapkan. Tidak. Sekarang baru mau setuju. Aku tetap tidak setuju. Dengar baik-baik, aku akan menggugatmu. Dengan bukti perselingkuhanmu, kamu akan pergi tanpa sepeser pun. Kalau tidak setuju, kita pisah harta dulu. Nanti saatnya tiba, persetujuanmu tidak diperlukan. Dengan kepintaranmu, percuma saja. Jangan buang waktumu. Aku janji. Rekening perusahaan akan kosong, dan kamu akan terlilit hutang. Sekarang keluar dari sini. Aku ikut dengan... Lianing, seperti katamu, kamu pergi tanpa apa-apa. Ayo kita cerai. Kenapa aku harus pergi tanpa apa-apa? Kamu mau apa? Rumah ini untukmu. Selain itu semuanya milikku. Kalau tidak setuju, akan kugugat. Huskai kau. Baik, kami setuju.
Yao, aku dan Li Bingqian sudah cerai. Yening, kemarin kamu banyak membantuku, nanti hutangku juga akan kau tanggung. Aku harus memanjakanmu dan jadi pacarmu. Yao, bukan itu maksudku. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak suka orang pelin-pelan sepertimu. Mungkin Yening yang kusuka. Selama ini hanya ada dalam bayanganku. Kamu bukan itu. Yao, kamu salah paham. Yening sebenarnya menculikku, kakak. Beraninya kau. Kau gila, berani beraninya. Seseorang, tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Nona Situ, apa yang kau lakukan? Apa ada kesalahpahaman? Siapa lagi yang bisa salah paham? Dia hanya ingin menyenangkan Nona Situ. Jadi sebulan lalu, dia sengaja menculik adik Situ. Kini dia pura-pura jadi peramal, dan ingin mencari muka ke Nona Situ. Yelin, kau pikir semua orang di dunia bodoh? Jangan hanya kau yang pintar. Nona Situ, Yening jelas bukan orang seperti itu. Kau juga bukan orang baik. Jika sesuatu terjadi pada Situ Sue, datanglah padaku. Jangan khawatir, aku tak akan melepasmu. Bawa mereka. Nona Situ, kumohon hentikan ini. Biarkan kau pukul. Aku hanya mau satu rumah dari pergi ke neraka. Ini namanya kejahatan pasti terhukum. Berhenti. Yening, karena adikku baik-baik saja, aku hanya akan bunuh satu dari kalian. 2 gelas anggur ini, satu diantaranya beracun. Pilih salah satu, hidup dan mati. Yening. Ini cara terhormat yang kuberi padamu. Jika tak mau terima baik, cara buruk siap kuperlihatkan. Nona Situ, aku jamin bahwa kakek Yening, dia tak terlibat dalam penculikan ITU. Benarkah? Dia tak punya motif. Dia pura-pura kulik adikku. Lalu berpura membantuku. Inilah motifnya. Andai tak kuselesaikan kemarin, kau akan jadi korban Fang Yu. Tapi, penculikan terjadi sebulan lalu. Mungkinkah Yening meramal kejadian kemarin? Karena kebetulan dia memanfaatkan penculikan adik. Dia cari momen tepat untuk menguntungkan diri. Andai Fang Yu tak memaksanya. Dia tak akan kita yang bodoh beji. Tapi sudahlah. Jangan lanjutkan. Jika terus bicara, kalian berdua akan mati. Pilih. Kakek Yening. Aku tak mengerti. Kenapa kau tuduh aku penculik adik pembunuh? Istrimu sendiri, bukan? Mantan istrimu. Dia bilang, kau pernah rencanakan penculikan adikku, lalu pura-pura membantu. Kita sudah menikah 5 tahun. Mengapa kau kejam menuduh? Aku menikahi almarhum kakakmu 5 tahun. Tak pernah kusia-siakan dirimu. Kini kita sudah bercerai. Tak perlu lagi menyimpan rahasiamu. Lagi pula, hetai niraniku tak tenang. Yening. Kau berani mencerai kanker, lalu kau bersama Nia Yao. Hanya memberiku satu rumah. Aku takkan membiarkanmu. Kebaikan dan kejahatan ada balasannya. Kau pikir perbuatanmu tak berbekas? Hahaha. Kini kau tak bisa berkutik lagi? Aku tak culik adikmu. Tentu saja kau takkan mengaku. Cukup. Kesabaranku. Pernahkah kau berpikir, aku tidak menculik adikmu? Aku benar-benar tak terlibat penculikan adikmu. Maka aku penyelamat adik. Dengan kata lain, Akila yang membantu keluarga Situ. Inikah cara keluarga Situ memperlaku? Untuk orang yang membantu, kami biasanya beri hadiah mewah. Sayangnya, kau bukan penolong keluarga Situ. Kau berani menculik adikku. Kalian masih hidup sekarang. Itu sudah termasuk kemurahan hatiku. Tanyakan pada Master Shen satu hal. Aku ingatkan dia waspada benda jatuh malam ini. Hasilnya, aku selamatkan nyawanya. Anda bisa cek rekaman CCTV untuk hal ini. Itu benar. Nona Situ, Yening bilang kemarin, harga minyak tanah akan naik ke $67, lalu akan turun drastis. Ada juga video di sini. Aku tahu Yening punya kemampuan. Kalian takkan bisa dapat 140 juta. Apalagi 1,4 miliar dalam 1 jam. Jadi, aku bisa hitung lokasi penculikan adikmu. Itu wajar saja. Salah. Kau cuma nebak penyebabnya. Penurunan harga itu kebetulan belaka. Kau cuma baca, lalu kau ingatkan Shen Yun soal pot bunga. Atau mungkin kau kebetulan lihat pot yang mau jatuh, lalu kau bilang sesuatu. Kalau gagal pun tak masalah. Tapi kalau berhasil, Shen Yun akan berterima kasih. Berarti bagaimanapun penjelasanku, kau tetap anggap aku pelakunya. Keluarga tuh sangat berkuasa. Masa tidak bisa selidiki sendiri? Tentu saja aku selidiki. Sudah kulakukan. Tapi caramu sangat licik. Belum ketahuan. Bisa bunuh orang tanpa bukti? Aku bukan polisi. Tak perlu menangkap. Cuma mau menghukum kalian. Kening, kau bilang pakai feng shui. Untuk cari adikku? Baik.
Kalau bisa tebak apa di tangan, aku akan percaya. Tapi kalau gagal, buktikan kau pembohong. Koyong Kulik Adiku. Sekarang dia seleka. Ini akibat perbuatanmu. Tak bisa menebak, aku hitung 1 sampai 3. Kalau tidak bisa, kalian mati. Letakkan, mari kita minum sendiri. Kakak Nian-Nian, jangan diminum. Kakak Tianing. Kakak Nian-Nian, kenapa kamu budget bodoh? Nona keempat, aku sudah sekarat. Bisakah kau dengar beberapa patah kata? Katakan. Setelah aku mati, kau punya waktu untuk menyelidiki. Apakah aku terlibat penculikan adik? Jika kau temukan bahwa itu tak ada hubungannya denganku. Dengan kata lain, aku tetap penyelamat adikmu dan penyelamat pribadimu. Logika ini benar, bukan? Benar, benar. Baiklah, kalau begitu, kuharap kau bantu Ning Yao lunasi utangnya. Dan bantu dia lewati semua kesulitan. Jika terbukti, Ku benar tak terlibat penculikan adikku. aku bisa setujui permintaanmu. Shang Xian. Kakak Yuning, Kakak Yuning. Nona, kumohon, tolong selamatkan Kakak Yuning. Aku mohon. Hargailah waktu terakhir berbicara dengannya. Obat ini tak ada penawarnya. Kakak Yuning. Kau bisa berakhir begini hari ini. Ini semua salahmu sendiri. Jangan harap aku akan menggesehanamar. Aku takkan menitikkan air mata untukmu. Li Bingqian. Li Bingqian, apa kau masih manusia? Kalau tak ada yang mau dibicarakan, ngomong saja. Aku tak punya waktu untuk omong kosongmu. Li Bingqian, sebenarnya aku tak pernah menyukaimu. Alasan aku menikahimu. Ya, selama ini kupikir, 10 juta yuan itu pemberianmu. Aku merasa wajib bersikap baik padamu. Darai mana kau tahu 10 juta itu bukan dariku? Yao, alasan aku putus dengan karena aku merasa tak pantas untukmu. Sebenarnya, di hatiku, selama bertahun-tahun, hanya kau yang kucintai. Dulu aku, sekarang kau. Sayangnya kau tidak kembali. Kak Yening, maaf, seharusnya aku tak meragukan perasaanmu. Kak Yening. Kak Yening. Kak Yening. Kau pantas menerimanya. Kak Yening. Kau pantas menerimanya. Akhirnya dia mati. Nona, SI2, janji yang kau berikan pada kami. Aku sudah selidiki Li Bingqian. Kau menikah dengan Yening selama 5 tahun. Dia sangat baik padamu dan keluargamu selama ini. Kini dia sudah tiada. Tak sedikit sedih. Dia sudah mencintai orang lain. Mengapa aku harus sedih? Maksudku, Sepertinya kau berselingkuh dalam pernikahan. bukan Nona situ. Aku dan Li Bingqian saling mencintai. Kalau bukan karena Yening, aku dan kakak yang sudah bersatu. Yening tak memaksamu menikah. Kan, Li Bingqian? Beraninya kau berkata begitu? Nona, maksud Anda? Melihat karaktermu, aku harus meragukannya. Kau yang memberitahuku tentang Yening dan penculikan adikku. Jadi takkan kuberi apa-apa. Pergilah. Si Tusu, kau ingkar janji. Bicara lagi, kau mati. Hei, Jangan. Dasar iblis. Kau membunuh kakak Wu Yening. Akan kubunuh kalian setan. Kalian membunuh saudara Wu Yening. Akan kubunuh kalian. Hei, kuperingatkan kalian, jangan bertindak gegabah. Jika kalian membunuh, kalian akan dipenjara dan ditembak mati. Jangan gegabah. Turunkan senjatanya. Ning Yao, Zhonggoneka. Yening, jangan terburu nafsu. Saudara Ning sudah tewas. Aku juga tak ingin hidup. Aku pun tak mau hidup lagi. Yao. Kenapa dia belum mati? Nona si, kamu dari kelompok mana? Sebenarnya sudah kuselidiki. Kau tidak terlibat penculikan adikku. Aku hanya ingin menguji karakter karena aku ingin merekrutmu ke timku. Nona si. Selama. Kamu lulus ujian dengan sempurna. Hentikan mereka. Yening dan si pezinah ini benar-benar menjijikan. Hari ini di sini. Lakukan apa saja pada mereka. Aku yang tanggung konsekuensinya. Baik. Yening, berani-beraninya kau. Ye, maafkan kami. Kalian kan sangat mesra, akan kugenapi keinginan kalian. Ayo, patahkan kaki mereka, agar kita tak terpisahkan lagi. Ya.
Apa yang kamu lakukan? Kak Ning, maafkan aku. Tolong aku, tolong. Jangan pukul. Jangan. Berhenti memukul. Hentikan. Aduh. Yang, lepaskan dia, atau aku yang selamatkanmu. Buru-buru APA. Giliranmu sebentar lagi. Kamu pukul aku lagi. Kupukul dulu karena kau tak setia. Kau mengen aku. Kini kupukul karena kau jahat. Mau membunuhku. Aduh. Sekarang giliran. Lepaskan aku. Yening, kumohon jangan lakukan ini. Yening, tolong mohonkan ampun. Aku tahu aku salah. Kumohon jangan patahkan kakiku. Aku ingin membunuhmu. Tidak, jangan. Jangan bunuh dia. Berhenti. Kakning. Kakak, kenapa kalian di sini? Kurang ajar. Untuk jabatan kepala keluarga. Qu'Aubert complot d'Angan auront lieu Arculi Kadikmu. Kakek, dari mana dugaan ini? Kakak, Jangan berpura-pura. Kau sengaja culik adik dengan Yelin, lalu bawa pulang. Untuk menyenangkan kakek, kau hanya ingin kakek melihat, dan menyerahkan jabatan kepala keluarga padamu. Kali ini situ hutakan kulepaskan. Selama kakek mengira kau menyelamatkan adik dari penculik, kau takkan pernah jadi kepala keluarga situ. Kakek takkan biarkan itu. Mana mungkin aku lakukan ini? Berani Sekali Commandanta. Sudah. Hentikan. Patahkan kakinya sekarang juga. Tak hanya patahkan kaki, tapi juga tangan. Kengkil matanya. Kau pantas mati. Berani kau patahkan kakiku? Antikan. Siapa Yang berani? Kakek, kau semakin berani melawanku. Kakek, lihat, dia belum jadi kepala. Sudah tidak menghormatimu. Jika dia jadi kepala keluarga, apa situ Jia masih didengar? Xiao Sui, kau sudah punya sayap? Kau pikir kau yang pegang situ Jia? Kakek, bukan maksudku, tapi harus ada kejelasan dulu. Sebelum menghukum. Apalagi yang perlu dibicarakan? Jika tidak berskangkel, mana mungkin dia sejeni berani? Si Shue dan Yening bersecond call. Yening pernah bilang padaku, aku bisa bersaksi. Mantan istri Yening sudah bersaksi. Situ Sue masih membantah. Xiao Sui, kau mengecewakanku. Kembali ke Youyang sekarang. Jangan kembali ke ibu kota tanpa perintah. Selain itu, jangan ikut campur urusan situ Jia. Kakek, aku akan bawa Shitu. Aku bawa Shitu pergi. Dazar brengsek. Jika kau berhentikan aku lagi, aku pergi. Nona TU, kumohon. Tunggu, Pak Tua. Siapa yang mau dengar alasanmu? Mulutnya sudah babak belur. Nona, saya bisa buktikan kau tak bersalah. Sudahlah. Jangan dengarkan dia. Dia sudah jadi penjahat. Kakek, apa kakek begitu ingin menyingkirkan saya? Bicara pun tak diizinkan? Apa yang kakek takutkan? Kakek, dia hanya pura-pura saja. Jangan takut. Dia tak akan berani menembak. Kakek, apa kakek tak percaya padaku? Baik, ku beri waktu 5 menit lagi. Kalau ada yang mau dijelaskan, cepatlah. Tuan, kami tak mengkilik Nona Kejua. Kalau cuma omong kosong begini, lebih baik diam saja. Maksudmu pakai ilmu Feng Shui untuk melacak keberadaan Xiao Xuanzi, ya? Ya. Masih keras kepala, kau cari mati. Sudah berakhir. Kukira dia punya cara membuktikan diri. Tak kusangka jawabannya sama saja. Kakek takkan pernah percaya. Anak 2 à 3 Pentagon Perkaya. Dunia ini luas, banyak hal aneh terjadi. Memang sulit dipercaya, tapi inilah kenyataannya. Kalau bisa tebak garis tanganku, aku akan percaya. Kau pakai trik yang sama dengan si Tushue. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Apa kau tidak bisa membacanya? Kakek, kau sudah ketahuan. Bangkem, lalu tunggu APA lagi. Karena berani menangkap adik, aku takkan melepasnya. Seseorang, pukul mulutnya dulu. Kakek, 5 menit belum lewat. Pergi dari sini. Bajingan, ku beri 5 menit. Sekarang tinggal 3 menit. Aku bodoh sekali mempercayainya. Si Tuksu. Kau pintar seumur hidup. Tapi kini bingung. Kali ini, sepertinya aku benar-benar celaka. Jika tak bisa menjelaskan, berarti kau pembohong. Masih ada yang mau kau katakan? Ini benar-benar pertolongan Tuhan. Kau pintar sumber hidup. Hari ini, karena fluktuasi minyak mentah, aku banyak baca berita dan koran. Kemudian, kulihat gempa 6,5 skala di Sichuan. 8 tewas, 37 luka berat, 367 luka ringan. Waktu itu kusumbang 20.000 yuan. Akan kulihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Saya dia, saya kau, Beijing Gan. Sudah puas? Berhenti berpura-pura. Diam dan jangan buang waktuku. Anak baik, berani menghinaku, kau mencari celaka. Shideyan, diam, ye. Kenapa aku tak bisa memahaminya? Yening,
Walau aku tak tahu bagaimana kau tahu keberadaan adik, tapi kali ini, aku mengaku kalah. Zi. Pulanglah ke Youyang. Kau harus introspeksi diri. Lepaskan ini untuk... Tunggu, nak, kau belum selesai. Kapan selesainya? Tinggal 1 menit lagi. Kenapa tak bisa kau tebak apa di tanganku? Tuan, aku tak tahu apa di tanganmu. Karena rahasia langit tak bisa diintip sembarangan. Waktumu hampir habis. Tapi sudah kutemukan, ada sesuatu yang akan terjadi. Benarkah? Kekek. Dia cuma mengulur waktu. Setuing, kau terus menghina dan menentangku. Karmamu sudah datang. Sudah menjeratmu. Berani-beraninya mengaku master. Sangat memalukan. Kau ini apa? Aku bisa buktikan dia penipu. Dari kecil dia miskin. Lulus kuliah pun tak dapat kerja. Pernah jadi kurir makanan. Berasal jadi master. Aku bisa buktikan. Kau kira keluarga kaya seperti kami. Semudah siang-siang yang polos, mudah tertipu omongannya. Hanya serius yang bodoh. Sampai percaya penipu itu. Pi Bingqian, kau cari mati. Kakak, aku bicara jujur. Kenapa kau tak tahu diri? Ini tuan muda tertua. Kau yang paling bijak. Aku ingatkan Nona baik-baik, tapi dia balas menghina. Cukup. Diam, Yening. Masih ada alasan? Kesabaranku habis. Tuan. Kuhitung akan ada bencana besar. Pukul 3.15 siang, tepat pukul 3.45. Jumpa 6.5 SRD Kabupaten Guangming, Sichuan. 8 orang tewas, 37 luka berat. 367 luka ringan. Jika prediksiku meleset, aku Yining akan bunuh diri. Lucu sekali, jumlah korban kau hitung detail. Tuan Si, masih ada 30 menit sebelum gempa terjadi. Mau membunuh atau tertawa? Setidaknya tunggu sebentar. Berani mengatur. Tuan, Anda, Tuan Si, gaya hidupmu terlalu sembrono dan norak. Dengan segala hormat, jika kau mewariskan kepemimpinan keluarga situ, keluarga Simu, itu bunuh diri perlahan. Kau benar-benar carry Mary. Jumlah korban mungkin belum bisa dihitung, tapi gempa pasti akan terjadi. Jika setelah setengah jam, tidak ada gempa di Kabupaten Guangming Sichuan, aku akan menyerahkan diri. Aku serius. Aku sungguh-sungguh. Dan jika data resmi korban berbeda dengan perhitunganku, aku tetap akan bunuh diri dengan pistol. Anak muda, jangan bicara terlalu mutlak. Kalau bukan karena keadaan, aku takkan membuka rahasia ini. Kini keadaan sudah seperti ini. Aku harus tunjukkan kemampuan asliku. Jika Yongku katakan benar. Istriku, aku percaya kau dan Xiaoku tak culik Xiao Shuang. Aku akan percaya. Bahkan jika kau benar menghitung, aku akan kirim orang untuk membunuh satu lagi. Melukai lebih banyak. Aku akan lakukan apapun untuk menggagalkanmu. Nona, tolong bantu aku sesuatu. Katakan. Tolong jaga baik putra tertua. Aku khawatir, dia diam-diam kirim orang ke Sichuan, yang pengaruhi jumlah korban perhitunganku. Masalah ini, dia sampai memikirkan trik ini. Aku khawatir. Kau bisa tenang. Jika dia berani bertindak nekat. Aku takkan biarkan. Yaning, jangan khawatir. Kami akan awasi dia. Tapi jika kau benar bisa prediksi gempa. Tentu saja. Aku percaya. Kuharap kau tak mengecewakanku. Tenang, tidak masalah. Kakek Yining, aku percaya, bahkan jika terjadi masalah, tak apa, bahkan jika aku mati, aku akan temanimu. Dia sangat tenang. Apa dia benar bisa prediksi gempa Sichuan? Bagaimana mungkin? Tidak. Roka, jika tidak ada gempa di Sichuan, Kabupaten Guangming, tidak mengalami gempa dalam waktu yang kau sebut, aku janji, kau akan mati dengan saya. Pergi dan periksa, apakah Sichuan dan Guangming punya firasat gempa? Ada tanda-tanda guncangan? Aku tahu. Pasti kau sudah tahu sebelumnya, Kabupaten Guangming akan diguncang gempa. Jadi kau bertaruh Guangming akan gempa. Setelah bertaruh benar, kau akan terkenal. Bacaanmu memang mengarah ke kematian. Kau memang pintar, bocah. Benar, dia pembohong. Dia kecanduan judi. Berkali-kali bertaruh saat nyawanya terancam. Kakek, jangan tertipu olehnya. Dia penipu ulung. Li Bingqian, kau masih manusia? Kalian berdua tunggu ajalmu. Benarkah? Nian-Nian? Tuan, saya tidak tahu apakah ada gempa di Sichuan. Bahkan jika tidak ada gempa kecil, saya tak bisa memprediksi tepat menitnya. Benar. Keluarga sudah memeriksa. Guangming saat ini tidak ada aktivitas seismik. Ini membuktikan Yening tidak pakai indera seismik. Lalu, yang penting sekarang ada gempa. Kalau begitu diamlah, jika gempa tak terjadi sesuai prediksi, diamlah kau bodoh. Hei bocah, waktumu habis. Gempa belum juga terjadi. Seseorang, pukul mulutnya dulu. Baik. Si Tanjing, kau hilia? Ini baru pukul 3.45. Tidakkah kau perlu kirim orang lihat situasi? Kenapa menunggu siaran langsung? Kau selaka. Brengsek, kau sayal, Tianing. Kau akan segera terbongkar.
Tuan. Ada kabar dari Kabupaten Guangming Sichang. Gempa benar terjadi pukul 3.45. Kekuatan gempa belum jelas, tapi kerusakannya cukup parah. Apa? Benar ada gempa? Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Hakining, kau berhasil. Kakek, sekarang kau bisa percaya bahwa kau memang punya kemampuan. Adik, kemampuanmu sungguh mengagumkan. Maafkan sikapku sebelumnya. Jangan dipikirkan. Tuan, asal kau tak tuduh aku dan Nona besar kilik Nona Kejua. Aku sudah puas. Brengsek. Beraniko fitnak Xiaoxu? Sujud. Kakek, aku tak memfitnah. Aku hanya menduga. Aku tak terima. Xiaoning sudah buktikan kemampuannya. Komazi Berani Manginania. Kau mau kukenakan hukum keluarga? Beraniko Pukulaku? Kakek, kalaupun kau pukul aku mati, aku takkan mengaku. Mereka culik adik. Si Tuing, tak punya malu? Kalian munafik. Kira aku mudah didepu seperti Yan? Kau hanya kebetulan benar. Jemput di Sichuan. Si Tuing, brengsek ini, dia baru menyesal saat sudah terlambat. Baik, akan kuberi obat lagi. Di kehidupan lalu, dia mati karena kanker langka di otak. Menurut waktu, otaknya pasti sudah bermasalah. Si Tuing ingin aku melakukan apa? Omong kosongmu tak akan kupercaya. Kau tahu dosa tak terhingga dewa perampok ini? Ramalanku mewakili kehendak para dewa. Kita semua cuma dewa palsu. Berhenti berpura-pura jadi dewa. Kaulah sang dewa. Kau cuma menipu hantu. Sekarang, karma sudah menghampirimu. Kepalamu dikelilingi energi hitam. Segera periksa kepala. Jika otakmu tak bermasalah, berarti aku hanya pembohong. Jangan nakut-nakuti. Aku tak percaya. Terserah. Tidak percaya mati lebih cepat. Kau serius? Cek CT scan otak sendiri. Pasti ketahuan ada penyakit atau tidak. Kakek, aku ke rumah sakit dulu. Aku ikut. Ai Greco. Aduh. Tuan Muda 2. Hasil CT scan otak sudah keluar? Belum. Apa ini? Cahaya APA, gempa 6,5 SR terdeteksi jelas. Sudah jelas, 37 luka serius, 36 luka ringan. Kakek, lihat jumlah korban gempa di Kabupaten Guangming, persis seperti yang Yening katakan. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini mustahil. Dia tak mungkin seorang master. Kakek Kining, kau benar-benar berhasil. Menghadapi bencana alam, kita harus berbelas kasih. Adik kecil, karena kau begitu ahli, kenapa tak beri peringatan lebih awal, agar jalur Guangming bisa hindari korban? Benar juga, ternyata dia orang yang kejam dan tak berperasaan. Tuan, kalaupun aku peringatkan, akankah ada yang percaya? Lagi pula, meramal takdir langit bisa memperpendek umur seseorang. Waktu itu, karena butuh bantuan Nona besar, aku beri pengecualian bantu dia selidiki rahasia untuk cari tahu lokasi Nona kedua. Hari ini, kalian dan si Tuing yang memaksaku. Aku harus selidiki lagi rahasia semesta. Dan, takdir semua orang di dunia sudah ditentukan. Jika aku paksa ubah takdir orang lain, aku tak sanggup tanggung akibatnya. Mengerti? Mazu kakek juga. Sebab akibat bukan main-main. Adik, bukan. Mas Derye, maafkan saya menyesal telah menyinggung. Saya minta maaf pada Tuan. Tuan, semuanya sudah selesai. Seponjang Gidup Seya. Banyak yang telah Seya alami. Dan bertemu banyak orang. Tak kusangka di usiaku ini, masih bisa temui master seperti Master Ye, sosok bak dewa. Dia Pinapo. Sudah 5 tahun aku tinggal dengan, masa aku tak tahu? Tuan, jangan sampai Tuan tertipu olehnya. Diamco. Perempuan Jalan. Beraninya Mangina Master Y. Seseorang, tutup mulutnya. Hahaha. Dia jelas-jelas pembohong. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Dia hanya mencari-cari alasan, terus saja melawanku. Tunggu. Baiklah, mari kita donggarkan sang Ali. Katanya kamu mengenalku, ya? Tak ada yang lebih mengenalku selain diriku. Katanya kamu mengenalku. Coba sebutkan makanan favoritku. Apa yang tidak kusukai? Apa hobiku? Ini yang disebut mengenaliku dengan baik? Li Bingqian, kamu yang jelaskan. Bukannya kamu kino Yening dengan baik? Kalau begitu ceritakan tentang Yening, bagaimana dia bisa mendapatkan 1,4 miliar dalam 1 jam, dan bagaimana dia menghitung dengan tepat lokasi penculikan Nona Situ Shuang? Karena Situ Shuang diculik olehnya. Kamu bersikeras. Nona Situ Shuang diculik Yening. Kalau begitu tak perlu bahas ini. Katakan, bagaimana Yening menghitung gempa Sichuan? Jangan-jangan dia yang merencanakan gempa? Jika dia bisa merencanakan gempa, berarti dia seperti dewa. Perempuan tak tahu malu kumalyadamu. Tuan Su, hasil CT scan otak Anda sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Tuan Su, Anda harus siap mental.
Persiapan mental seperti apa? Saya peringatkan Anda, jangan nakut-nakuti saya. Saya sudah sangat baik pada Anda. Apa kau tak malu pada ikan batu itu? Dokter, bagaimana keadaannya? Berdasarkan fragmen ini, Pak, memang ada tumor di otak Anda, tapi ukurannya belum besar. Tumor otak. Tapi tumor otak ini belum tahu jinak atau ganas. Harus biopsi dulu untuk memastikan. Tu as Y. Bayinya mengidap kanker. Jenisnya cukup langka. Tapi karena terdeteksi di operasi mungkin bisa menyembuhkan. Tapi akhirnya, hasil baik, tergantung kehendak para dewa. Saya salah. Saya tahu saya bersalah. Tolong lepaskan saya. Saya akan jadi orang baik mulai sekarang. Saya salah tangkap orang. Saya tanya, kenapa kau fitnah saya? Kamu dan Nona pertama culik adik kedua. Saya terobsesi uang. Saya biarkan orang luar bawa adik. Lalu tuduh kakak perempuan. Supaya saya bisa jadi kepala keluarga. Rupanya kau yang mengatur semuanya diam-diam. Saya heran adik dijaga ketat. Kok bisa diculik? Bajingan, Fubunuko. Kakek. Tak disangka dapat keuntungan tak terduga. Siapa berani sembarangan di keluarga situ? Paman. Kenapa datang? Saya dengar, ada ahli nujum datang ke keluarga situ, membohongi ayah dan keponakan saya. Tamu itu tidak baik. Ada apa dengan keluarga situ? Datang silih berganti. Sepertinya mereka semua membensiku. Apa ini akibatku memutarbalikkan hidup mati? Saat menyelamatkan Yao. Diam berarti setuju. Paman, jangan perlakukan Master seperti ini. Cepat minta maaf ke Master Ye. Ayah, sepertinya ayah bingung. Paman percaya dukun seperti ini? Ya ampun, Paman, Master Yi memang hebat. Dia pernah prediksi gempa Sichuan. Prediksinya terbukti akurat. Benar, Paman. Kami melihatnya langsung. Pasti bukan rekayasa. Hah, bodoh dan dungu. Kurang ajar, kau menipu keluarga situ. Bicaralah jujur, jika ada kebohongan, aku tembak kau. Kenapa kasar sekali, langsung main senjata tanpa penjelasan? Kau pikir hanya kau yang pintar, yang lain semua bodoh? Pergi dari sini. Aku takkan biarkan kau bunuh Yening. Lewati dulu mayatku. Singkirkan dia. Tunggu. Tuan, inikah balas budi keluarga situ? Bibi, berikan pistolnya. Ambil. Ayah sedang membantumu. Pistol ini bukti kebohongan. Jangan ikut campur. Beraninya, menepuk keluarga situ. Dewa pun Berani menepuk keluarga situ, brengsek. Bahkan dewa turun ke bumi hari ini, tak ada yang bisa selamatkanmu. Tak ada pembelaan lagi kan? Anda tidak izinkan saya bicara. Mau saya katakan apa? Kau tahu siapa saya? Saya tahu. Anda adalah saya, profesor terbaik Akademi Teknik Militer. Hah, bagus kalau tak. Saya, Situ Xiao Yun, ilmuwan peneliti, yang berpegang teguh pada materialisme. Kira bisa jadi dukun gadungan di sini? Pantaskah kau mati? Jika saya penipu, pantaslah saya dihukum mati. Tapi, Profesor Situ, dunia ini luas sekali, tak bisa seenaknya menyebut hal yang tak dipahami. Sebagai kebohongan. Masih saja keras kepala. Jika benar ingin membunuh saya, biarkan saya mati dengan hati tenang. Xiaoying, kau sengaja bikin saya marah? Cepat minta maaf pada Master. Ya, dia penipu. Saya akan buka kedoknya. Katanya jago matematika kan? Sialan, mau suruh tebak isi tangan lagi? Keluarga situ memang tak ada habisnya. Institut kami sedang kembangkan pesawat tempur generasi ke-7. Formula intinya, saya tak bisa memecahkannya. Maksud Anda? Kau jago matematika. Coba hitung formula inti pesawat generasi ke-7. Jika berhasil, saya akuai kau master sejati. Jika gagal, kau penipu. Syukurlah. Setelah pesawat generasi ke-8 muncul, rahasia generasi ke-7 terbongkar. Saya pernah pelajari khusus waktu itu. Paman, bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan jika Yening sangat berbakat, mustahil menghitung rumus intinya. Menghitungnya. Benar, ahli terbaik di negeri ini pun tak sanggup. Kau suruh Yening menghitung? Apa ini bukan sengaja mempersulit? Xiaoyu, jangan nakal begitu. Kau terlalu menuntutnya. Mana mungkin dia kesulitan? Dia bisa menghitung. Lokasi pasti pengkalakan SI2 Shuang. Dengan menghitung jari, lokasi gempa pun bisa diprediksi. Jumlah korban pun jelas. Sekarang, ini cuma rumus inti pesawat tempur. Sangat sederhana. Li Bingqian, APA Kawanjin Kakak Ning Mari? Aku hanya mengatakan fakta. Sudah cukup.
Bagaimana, nah? Tak bisa menghitungnya? Katanya kau hebat? Rumus yang ahli nasional pun tak bisa. Kau suruh aku menghitung? Kau sadar ini keterlaluan? Tak ada yang bisa prediksi waktu gempa. Takeyang, hitung lokasi anak hilang. Tempat anak diculik, bukan? Entah bagaimana kau tipu keluarga kami. TAPI, jika tak bisa hitung rumus inti pesawat tempur Gen 7, ITU bukti kau penipu. Aku akan bawa kau, dan kau akan dipenjara. Paman, ini keterlaluan. Diam, Xiaoxiu. Selama ini aku puas padamu, tapi sekarang kau malah tertipu dukun. Aku sangat kecewa, bahkan meragukan kemampuanmu memimpin keluarga situ. Karena tak bisa menghitung, ikutlah denganku. Bawa SI penipu ini. Tunggu, jika aku bisa hitung rumus inti pesawat, jika aku bisa menghitung rumus inti pesawat tempur generasi ke-7. Kakning, benarkah kau bisa? Yening, jangan keras kepala. Ini mustahil. Lupakan saja. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu yang berkoar untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan berani membual. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya bertanya, jika aku berhak Hyeyong akan kau lakukan? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Kau pikir diri kaisar? Menghina bisa membuatmu kehilangan kepala? Kerasa kau bukan profesor, tapi seorang tiran. Kau. Aku tanya terakhir kali, jika aku hitung rumus inti pesawat generasi ke-7, Hyeyong kau lakukan? Jika kau bisa menghitung rumus inti pesawat tempur generasi ke-7, aku, Situ Xiao Yun, akan mengubah marga. Untuk apa nama profesionalmu? Apa maumu? Ada dua syarat. Pertama, putri tertua keluarga Situ harus memimpin. Aku akan sujud padamu. Selain posisi kepala keluarga. Kedua, kau harus berlutut dan minta maaf. Baik, aku setuju. Jangan khawatir, kau tak bisa tentukan posisi kepala keluarga. Jika dia bisa hitung rumus inti yang diharapkan, keluarga Situ bisa andalkan. Prestasi ini, jadi kepala keluarga aristokrat. Bisakah diserahkan ke Xiao Sui? Baik, anak muda. Aku tahu, kau tak bisa menghitung sistem inti pesawat generasi ke-7, tapi karena kau sudah mari kita selesaikan. Jika kau... Nining, kalau aku tak bisa hitung rumus inti pesawat tempur generasi ke-7, aku akan ikuti kemauanmu. Apa saja yang kau mau, tidak ada alasan. Baik. Kak Yening. Jangan khawatir, tidak masalah. Yening, kamu pasti bisa. Cuma melihat rahasia militer lagi. Kali ini, orang tua. Terakhir kali aku memata-matai untuk keluarga Situ. Jangan biarkan orang Situ datang teriak terus teriak bunuh aku. Kalau biar aku marah, aku akan bertarung sampai mati. Aku jatuhkan hukuman langit ke keluarga Situ. Hukuman langit akan datang ke keluarga Situ. Semua akan mati, ku bilang. Diam kau, anak Kessel. Bawakan pulpen dan kertas. Aku hitung untukmu. Pura-pura, kalau tidak bisa akan kuajari pelajaran. Ya ampun, dengan kombinasi 5 serangan ini, bisa tingkatkan jangkauan kapal perang, dan kurangi guncangan gelombang yin. Oh begitu, jadi seperti itu rupanya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa aku sudah temukan? Jadi begini rupanya, perubahan alur asli, terjalin berlawanan arah 2 medan magnet ini. Aku mengerti. Ini mustahil. Kau benar-benar berhasil memecahkannya. Yening, kau benar-benar bisa menghitungnya. Ini luar biasa. Kakek Yening, kau benar-benar hebat. Halloween Yi. Kau dewa bagiku. Kau dewa bagiku. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Mungkinkah aku tak benar-benar mengenalnya? Wah. Aku paham. Pesawat tempur generasi ke-7 ini akan kuambil. Aku akan jadi nomor 1 di dunia. Seseorang, rawat baik-baik ini. Jika ada kesalahan, kuhukum kalian semua. Tuan Li, maafkan kekasaran hamba sebelumnya. Oh iya. Hamba mohon maaf sebesar-besarnya. Maafkan kebahagiaan dan kesambangan hamba. Sudahlah, aku yang akan lakukan. Kami akan serahkan posisi ketua pada Xiao Sui. Oh Tuan, bantu kami kembangkan pesawat generasi ke-7. Akan kulaporkan pencapaian ini. Tunggu penghargaan dari atasan. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Berhenti. Apa yang kau mau? Perempuan ini benar-benar menyebalkan. Yening, kalau kau tak sanggup, aku bisa bantu kau membunuhnya. APA? Kau mau membunuhku? Kau kira aku tak berani? Aku,
Situs Wei ingin membunuhmu. Lebih mudah dari membunuh semut. Yening, kau benar ingin aku mati? Bukannya kau dulu ingin Yening tewas? Yening, aku salah. Lihat pernikahan kita 5 tahun ini. Kumohon beri aku kesempatan. Aku mohon, kasihani aku. Aku tak peduli hidup matinya perempuan ini. Sekarang aku ingin selamanya dengan Yao Yao. Selamat tinggal. Hey, tu as Y. Aku harus menyelamatkan nyawa. Selamat tinggal. Dia benar-benar bilang. Bilang tak kenal aku. Jia, dia tegas bilang tak kenal aku. Yao Yao. Kakek Kining. Utang-utang itu akan kulunaskan semua utangmu dalam beberapa hari. Lalu kau akan jadi kreditur terbesarku. Tak apa. Sebagai gantinya, berjanjilah padaku. Densi. Yao Yao. Yao Yao. Mulai sekarang jangan terpisah lagi, ya? Baik. Apa yang kau lakukan? Kakak Yuning. Kakak Yuning. Lepaskan aku. Nona, kenapa kau ikat aku di sini? Apa maksudnya ini? Aku tak berniat jahat. Aku hanya ingin ajakmu duduk dan bicara. Apa yang ingin kau bicarakan? Soal keterlibatan kami dalam penculikan adikmu? Bukan itu. Sekarang aku jadi kepala keluarga situ. Bukit Yilin. Selamat. Nona, kenapa kau mendatangiku? Apa tujuannya? Aku bisa bantu lunasi semua utangmu dan berikan 100 yuan. Pasti ada syaratnya, kan? Ya. Syaratnya, kau harus lepaskan Ye. Lepaskan? Maksudmu apa? Aku menyukai Y. Aku yakin jika kau meninggalkannya, dia pasti akan menyukaiku. Dan ku beri dia kekayaan dan status tak terbatas. Sejujurnya, Kuraza Kotak Pantin-Tuknya. Aku takkan lepaskan kakak Yening. Jika kau tetap tak mau menyerah, baiklah. Aku akan bersaing denganmu secara adil. Kau pikir bisa menang melawanku? Bagaimana jika aku menang dan utangmu, aku takkan beri 10 miliar. Aku. Pikirkan baik-baik. Tawaranku Anya Berlaku hari ini. Setelah hari ini, kau tak dapat apa-apa. Aku. Tidak, aku takkan lepaskan kakak Yening. Kakak Yening juga takkan tinggalkan aku. Koyakin Y takkan meninggalkanmu? Ya. Berani beresan bertaruh denganku? Apa? Kamu sembunyi di ruangan ini. Nanti Y akan kumasukan. Jika dia mau jadi pacar, kau harus mundur sukarela. Jika dia menolak, Kalian boleh tetap bersama. Ini. Kau tidak percaya diri, ya? Pantas saja kau ragu. Sehebat apapun Yening, dia tetap pria biasa. Pria tak bisa menolak kekayaan dan kekuasaan. Lagi pula, wajahku tak kalah darimu. Kenapa kau yakin dia tidak akan meninggalkanmu? Tapi, jika kau setuju sekarang, kau dapat 10 miliar yuan. Jika tidak setuju, ku akan kehilangan semuanya. Meski kehilangan segalanya, aku takkan menjual kakak Yening. Aku terima taruhan. Bawa Y ke sini. Oui. Oui.
Du Ducla. Nona, Maxud and the APA, di mana Yao Yao? Tenang, Liao baik-baik saja. Setelah kita selesai bicara, kau bisa menemuinya. Nona, apa yang ingin Anda bicarakan? Jangan panggil aku Nona. Panggil saja Xiao Sui. Panggil saja aku Xiao Sui. Nona, maksudmu apa? Tidak apa, hanya bercanda. Kau. Kini aku telah mengambil alih sebagai kepala keluarga situ. Semua berkat diri. Mari kita bersulap. Kudengar paman telah mengajukan penghargaan khusus untukmu. Selamat, Nona. Nona, ingin bicara apa dengan saya? Kita semua sudah dewasa. Aku akan langsung ke intinya. Kupikir kau sangat baik. Dan penolong Yang Gandal. Penalong handle. Ya, nikahi aku. Tentu, aku tahu ini terdengar aneh. Tapi tak apa. Setelah menikah nanti, aku akan sangat menghormati dan memberikan kendali yang cukup. Anak-anak kita juga akan jadi pewaris keluarga situ. Aku juga bisa janji bahwa anak pertama pakai margaku, yang kedua pakai marga keluarga Anda. Nona. Aku tak akan pilih kasih. Anak dengan marga Anda akan kuberi kekayaan dan status yang cukup untuk membuat keluarga Ye terkenal. Nona. Tak perlu buru-buru menolakku. Arab pertimbangan bec-bec. Aku sudah temui banyak pria berbakat. Tapi kola Yang paling menarik. Kakak, maukah kau janji padanya? Tapi jika pria lain, sulit untuk menolak. Tek Yellen, kau sudah cukup membantuku. Aku bisa. Tak perlu buru-buru jawab aku. Arab Camus pertimbangan matan-matan. Ini kan urusan seumur hidup. Kamu sudah dewasa, seharusnya bisa pertimbangkan baik buruknya. Aku lebih cocok untukmu dibanding Ning Yao. Aku akui. Nona, syarat awalmu memang menggiurkan. Kamu kaya. Punya harta dan wajah cantik. Ini impian banyak pria berkuasa dan kaya. Benar, banyak orang kaya pernah melamarku. Termasuk anak rantau sukses dan konglomerat. Setelah aku jadi kepala keluarga, semakin banyak yang ingin menikahi. Tapi kurasa kamulah yang paling cocok. Hakining, apa kau mengira padaku? Aku pria normal. Aku akui ada saat hatiku sempat tergetar. Sekarang aku hanya sedikit tergoda. Dan akan makin tergoda nanti. Tidak, aku sudah pertimbangkan matang. Nona, kamu punya banyak pilihan. Tapi aku tidak. Ketika bertemu Yao Yao lagi, hanya ada satu pilihan. Yaitu Yao Yao. Meski dia jelek. Atau punya utang. Apapun keadaannya. Aku tahu. Hidupku hanya untuk dua kata. Yaitu Ning Yao. Ko. Hakining. Yao Yao, akhirnya aku menemukanmu. Aku takkan lepaskan tanganmu seumur hidup. Ah, sentuhan terakhir ini akhirnya terjual. Keuntungan kita sekarang sudah melebihi 10 miliar. Wah, manajer. Anda sungguh luar biasa. Saat ini, kita hanya perlu lunasai pinjaman Fong Yun. Ya. Tapi Fong Yun agak tidak masak akal. Dia bersikeras. Harus kembalikan 3 miliar yuan. Aku benci ini. Kita sudah sepakat jumlahnya. Harusnya segitu. Aku takkan beri lebih sepeser pun. Tapi dia agak keras kepala. Kenapa tak minta bantuan Nona situ? Tak apa, aku bisa urus ini. Semakin kita ajak bicara, semakin sombong dia. Jangan khawatir. Aku di sini. Hahaha, Yening, dasar bajingan. Berani sekali kau membual di hadapan. Pak Kiming. Jangan khawatir. Fong Yu, ini 630 juta. Tak ada sisa sedikit pun. Ambil dan pergi. Mulai sekarang, kau dan Ning Yao selesai. 630 juta. Ku bilang, kau masih belum sadar, berani-beraninya kau panggil namaku. Siapa yang beri kau nyali?
Aduh. Fang Yu, lebih baik kau ambil uang ini dan pergi. Atau kau akan menyesal. Hari ini aku tak mau uang, hanya ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Pelankan, pelankan. Tak ada yang bisa selamatkanmu hari ini, bahkan ibumu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Anggota kehormatan akademi. Kau pikir bisa takuti aku dengan sertifikat palsu? Kau kira aku ini terbuat dari kertas? Hajar sampai mati. Ini urusanku. Fang Yu, Daystar Hila. Berani kau robek sertifikat. Kamu mau masuk penjara, ya? Hari ini, aku tak hanya akan merobek sertifikatmu, tapi juga akan membunuhmu. Kau pan senjata rusak membuatmu hebat, Paman. Bersujud. Kau ini orang tua, tidak tahukah? Aku telah dianugerahi gelar akademisi kehormatan. Tahu konsekuensi membunuhku? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, jika kau tak bersujud hari ini, kau mati. Baik. Mari kita berunding. Kau mau 3 miliar? Kami beri. Haha, sekarang jadi 3 miliar, sudah terlambat. Kecuali kau mau tidur denganku. Jika tidak, tidak apa. Langsung kubunuh dia. Kau yang bersujud. Feng Yu, ini konsekuensi permintaanmu. Memang ku minta. Kau sadar ucapanmu? Aku tahu yang kukatakan. Tapi kau tak paham perbuatanmu. Akademisi, kami patuh pada perintah Anda. Mereka mau menakut-nakuti siapa? Kira pakai aktor bayaran bisa takutin aku? Berani-beraninya kau robek sertifikat akademisi. Dan coba bunuh akademisi. Kau akan menghabiskan sisa hidup di penjara. Kacari mati. Berani menyerang Guan Jun terang-terangan. Bisa ditembak di tempat sesuai hukum. Xiao Yu, ada yang salah? Mereka seperti petugas asli. Paman, harus bagaimana? Tanya saya harus bagaimana? Cepat jongkok tangan di kepala. Atau saya tembak. Fang Xiao, sekarang aku bisa panggil nama asli. Kak Fang, aku salah. Kasih kesempatan. 600 juta yuanku tidak kuminta lagi. Baik, aku relakan. Haha. Bukannya ini berlebihan? Aku salah, Kak Ye. Bawa mereka pergi. Dan hukum mereka seberat-beratnya. Tak ada ampun. Kakak Ye, aku salah. Maafkan aku. Kakak Ye, aku bersalah, Kakak Ye. Kakak Kining, kau benar-benar jahat. Kau sudah siapkan semuanya, tapi tak beritahu aku. Baiklah, sekarang semuanya sudah beres. Paman, apa yang kau lakukan di sini? Masihkah kau ingin menikahi Yao Yaoku setelah bertahun-tahun? Ya. Kau pikir kau layak untuk Yao Yaoku? Kurasa aku layak untuknya. Aku datang untuk meminang putri, dan akan kembalikan sesuatu padamu. Maksudmu apa? Kali ini, aku akan menikahi Yao Yao bagaimanapun caranya. Kali ini, aku pasti menikahi Yao Yao. Aku takkan menyerah. Berani-beraninya kau menantangku. Buang dia keluar. Siapa yang berani sentuh akademisi? Hukum militer berlaku. Kau. Paman, ada 1 miliar di kartu ini. Ini mahar untuk menikahi Yao Yao. Kuharap Paman bisa memenuhi permintaanku. Kalau aku tak setuju. Aku akan ajukan pernikahan sebagai akademisi kehormatan ke organisasi untuk permohonan pernikahan. Paman, kabulkanlah keinginanku. Baik. Aku setuju. Mau makan apa? Ambil uang. Aku tak punya uang. Tak kau lihat sekarang CP Pembelai? Aku tak punya uang. Hei, jangan ambil uangku. Jangan ambil uangku. Keikiku, karena kau sekarang bilang tak punya uang? Kenapa hidupku sial begini? Kau bilang bisa melakukannya. Lepaskan aku. Aduh. Kau berani melawan sekarang? Dulu kau tak seperti ini. Sejak kapan kau berubah? Pergi dari sini. Aku tak salahkan. Aku butuh kau untuk tipu Yeli. Sekarang kau lebih miskin dariku. Masih mau kumanjakan kau? Sudah. Aduh. Aku menikahimu bukan karena dirimu. Berita finansial melaporkan. Dewa saham baru Yening dapat 30 miliar setahun.
Perusahaannya Ai Yao juga disetujui, dan akan IPO di Bursa Efek Hong Kong akhir bulan ini. Diketahui bahwa TN Yening dapat gelar akademisi kehormatan. Aku tak salahkan kau. Maaf, dasar bajingan. Mantan kekasihmu semakin sukses. Kenapa kau tak berguna? Kau kehilangan ATM berjalan. Pelan kan? Hati-hati jangan sampai nabrak. Ah, aku tidak buru-buru pergi. Anda mau makan apa? Ini restoran Anda? Bagus sekali. Anda mau makan apa? Aku bisa bantu kamu? Ya, Aku juga. Aku ke kamar mandi dulu. biar aku bantu. Tidak usah. Aduh. Tuannya, hello. Tuannya, apa Tuan berminat investasi di toko kami? Lihatlah, bisnis kami sedang bagus. Tuan bisa investasi 10 juta yuan. Saya janji. Saya jamin Tuan akan untung. Maksudmu apa sebenarnya? Tuan Ye, lihat ucapan Anda. Investasi bukanlah kuncinya. Yang penting adalah 10 juta ini. Bagi Tuan kan ini hanya recehan? Kau pikir aku bodoh? Jiang Yang, cukup sudah. Di sini bukan... Hei, kemarilah. Tuannya, ini 10 juta. Tidak, 1 juta cukup. Asal kamu berinvestasi padaku. Aku pernah tidur dengan istrimu dulu. Tapi sekarang kubiarkan kau tidur dengan istriku. Lihat wanita bangsawan ini. Aku tak bisa memuaskanmu meski dia hamil. Benar, Jiang Ying. Apa kau masih manusia? Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku bicara apa adanya. Apa, cari pukulan? Apa pendapatmu tentangku? Kereza kau wanita jalan. Dulu Tuan Ye sangat baik padamu. Aku tak percaya dia. Sekarang dia tak ada perasaan pada. Kau harus melayani Ye dengan baik. Bajingan. Jalang, cari pukulan. Bajingan. Pergi sana. Bajingan. Pergi sana. Tuan Ye, 1 juta tidak cukup. Atau setengah juta. Atau 10.000. And tangguaku. Sebenarnya, aku harus berterima kasih pada Li Bingqian. Tanpa ketidakpeduliannya, aku tak mempunyai hak yang sebaik ini. Sebenarnya, aku harus berterima kasih pada orang tuamu, telah memberikanku istri sebaik ini.